Berbicara tentang rezeki nih Gus. Rezeki itu kan ada pendapat yang mengatakan bahwa rezeki itu sudah diatur sama Tuhan atau Allah kan gitu. Artinya alamatnya sudah jelas, kapan waktunya sudah jelas kan gitu kan. Tapi orang ini kan tidak tahu kapan datangnya, kapan ini kan. Nah, dengan konsep seperti ini sebetulnya kan kita itu apa ya istilahnya menarik ya, menarik untuk datang ini ya. Itu bagaimana? Mungkin Gus Baraja ada sedikit pencerahan tentang yang gimana ini coba. Masalah rezeki tadi, ibaratnya karena ada kata-kata bahwa rezeki itu sudah diatur, sudah dijamin dan diatur. Artinya diatur ini terus adalah apa fungsinya kita sebagai manusia ikhtiar apa segala macam. Betul. Nah itu artinya kan besarnya berapa, kapan datangnya itu kan sudah diatur. Betul. Nah dengan konsep ini bahasanya kan kita sendiri berusaha menarik. Ya. Dengan bayangan itu menarik. Ya. Apakah itu ada korelasinya, maksudnya hubungannya kayak gitu? Ya pertama tetap harus dibangun sebuah kepercayaan bahwa rezeki itu sudah dijamin, itu pasti. Pasti ya. Tapi karena kita nggak tahu berapa. Betul. Berapanya kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa tidur terus. Oke. Menarik itu bukan juga hanya dengan pikiran saja, tetapi juga ada hukum yang kita sebut sebagai hukum action. Iya. Harus ada aksi di situ. Nah, aksi ini akan bekerja dengan sendirinya secara alamiah nantinya. Iya. Artinya, yang kita dapatkan itulah takaran kita. Yang kita dapatkan, oke. Semakin kuat usahamu dan semakin kuat beliefmu, maka takaranmu akan semakin besar. Saya dulu sering, ini sebenarnya teman-teman santri Pak, yang sering nanya begini Pak. Rezeki kita tuh sudah ditulis di Lauh Mahfudz sana. Ya tahu saya bilang gitu. Tahu saya. Tapi sayangnya saya nggak tahu berapa jumlahnya satu. Terus jangan-jangan dengan saya mengetahui karena sudah tertulis, akhirnya pasif. Dan fungsimu sebagai manusia apa di sini? Tidak berjalan. Tidak berjalan. Ternyata karena jawaban saya itu karena kita tidak tahu, maka wajib hukumnya yang namanya usaha. Iya. Ada sebuah slogan dulu mengatakan bahwa duduk diam rezeki datang atau apalah itu. Kalau kita maknai kata per kata, duduk diam rezeki datang. Saya mau belajar tuh ilmunya tuh. Ya kan? Bagi saya bukan tidak masuk akal. Masih belum saya mengerti. Artinya begini. Allah itu mengatakan berulang kali dalam Quran, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Artinya kalau bekerja itu kan bergerak, bukan diam. Bergerak. Apapun, entah pikirannya yang digerakkan, entah tubuhnya yang digerakkan, entah perasaannya yang digerakkan. Bergerak. Jadi bekerja, ada usaha, ada aksi di sini. Nah, kalau aksi itu berjalan, maka syarat dapat rezeki itu semakin sempurna. Gitu. Makanya kalau belajar di tempat, katakanlah di tempat saya, apakah murni seperti yang saya sampaikan di YouTube hanya dengan mengedepankan pikiran dan hati? Enggak. Enggak. Kadang saya tanya, profesimu apa? Profesinya A gitu ya. Lalu impiannya Z gitu, tinggi gitu. Sebentar, rem dulu bos. Sebentar dulu. Wadahmu belum besar. Wadah. Jadi apa yang kita dapatkan sesuai wadah. Jadi kita juga perlu yang namanya wadah. Makanya carilah wadah atau buatlah wadah yang akan bisa menampung yang unlimited. Tanpa batas. Itu kira-kira ada tekniknya nggak Gus? Ada. Menurut tapi pengennya seperti apa? Namanya spesifikasi doa Pak. Kalau dalam pembelajaran saya sebutnya adalah spesifikasi doa. Spesifikasi tujuan. Saya pingin punya usaha Gus. Saya tanya tuh Pak. Kalau privat tuh begitu Pak komunikasinya Pak. Saya punya problem. Satu, usaha saya kecil. Saya pingin usaha yang lebih besar lagi. Usaha apa? Tuh pertanyaan saya begitu. Ya usaha Gus. Ya usaha apa? Harus spesifik. Harus spesifik. Usaha saya misalkan rental. Punya gambaran nggak? Rental yang kamu maksud itu seperti apa? Itu seperti apa? Dan jangkauannya seperti apa? Sehingga sesuai. Kalau rental hanya bergerak di dalam kota, agak sulit tuh kalau misalkan punya keinginan 1 miliar sebulan. Agak sulit tuh. Tapi kalau rental kemudian buka relasi, misalkan kayak Pak Rosidi, tim saya, itu
bukan dari saya, dari dia sendiri, dia cerita, kita akhirnya buka relasi, Gus. Oh. Se-Jawa Bali. Bakal nyentuh ke Jabotabek. Oke. Buka relasi. Akhirnya perusahaannya besar. Buka relasi. Nah, artinya jangan sampai cuma menyebutkan usaha, ya usaha toh. Usahanya apa? Oke. Nah, untuk membesarkan wadah harus tahu dulu keinginannya apa. Misalkan kita kalau bicara uang ya. Jenengan katakanlah saya ingin punya income dalam tahun ini 5 miliar Gus, misalkan. Pertanyaan pertama saya, ketika dengar kata 5 miliar, perasaanmu mau mengatakan apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, untuk apa 5 miliar itu? Oke. Nah, spesifikasi itu arahnya ke situ. Oke. Detailnya itu arahnya ke situ. Untuk ini A, B, dan C. Oke. Gambarkan itu dalam pikiranmu, nggak usah gambarin uangnya. Gambarin kejadiannya seakan-akan sudah terjadi. Oke. Karena sebenarnya yang dibaca oleh alam adalah kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Ya. Setelah punya uang, kita mau ngapain? Saya misalkan, contoh lagi, menjawab spesifik Ya. tadi pertanyaan jenengan, adakah pengalaman gitu? Ya. Nah, saya awalnya numpang sama istri, Pak, di rumahnya istri, Pak. Oke. Kurang lebih 2 tahun lah, ya, 2 tahun dengan istri yang sekarang. Ya sekarang 1 maksudnya. Oke. Udah 1 aja, Pak, nanti dengar dia, Pak. Gitu. Nah, saya tinggal sama istri itu 2 tahun lamanya, Pak. Oke. Akhirnya di situ saya punya keinginan untuk punya rumah sendiri. Tadinya saya nggak punya keinginan itu, Pak. Oh, pingin kaya iya, biarkan rumah istri saya aja yang saya gedein. Oke. Tapi akhirnya kan sungkan juga kalau ada keluarga saya datang apa segala macam, Pak. Iya. Nah, akhirnya saya punya keinginan punya rumah itu bukan semata-mata untuk saya, tetapi untuk orang-orang yang mau datang ke Batu kenal sama saya, nginep di rumah saya. Oke. Untuk ngundang semua teman-teman saya untuk kalian nggak ada tempat, sini. Betul. Untuk kebermanfaatan. Dan ternyata saya mendapatkan rumah ini hanya dalam kurun waktu manifestasinya 1 bulan, terrealisasinya di bulan kedua, tapi uangnya nggak cukup, cuma 200 juta di awal, karena harga rumah ini 500 juta, 300 jutanya saya janjiin, Pak. Saya janjiin termin, karena saya nggak mau riba lagi, termin itu paling lambat 6 bulan. Dibonusin sama si penjual 1 bulan, jadi 7 bulan spare waktunya. Kemudian ternyata karena saya tidak menggunakan konsep riba, yang kedua karena kebermanfaatan, saya menyelesaikan angka 300 juta itu tidak lebih dari 2 bulan, 3 bulan. Dipercepat oleh Allah. Tapi setelah saya bayar 200 juta di awal, Pak, saya langsung bismillah bangun rumah ini. Saya nggak tahu akan menghabiskan biaya berapa. Setelah ditotal dengan harganya, dengan angka saya renov, itu 1 miliaran, Pak. Dan itu terrealisasi dalam kurun waktu nggak sampai 1 tahun. Jadilah sampai sekarang jenengan tahu, karena harga di Batu kan luar biasa rumahnya. Nah, setelah itu mobil, Pak. Mobil itu kalau singkat ceritanya, saya cuma menggunakan teknik loa ini 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu dengan harga hampir 0,5 miliar. Cash. Dengan teknik yang semudah itu. Oh, nggak mudah. Iya. Karena ini berhubungan dengan jiwa kita. Betul. Gitu. Nah, dapatnya dari mana? Gini, tadi kan jenengan saat kita ngobrol kan, mungkin wadahnya seminar dan lain sebagainya. Saya bisa tepis balik dari mental block, Pak. Oh, iya, memang saya seminar. Tapi kalau tidak ada satupun manusia Allah gerakkan datang ke saya, mau dapat duit dari mana? Betul. Artinya mau apapun usahanya, kembali lagi pada personnya, manusianya. Bisa saja Allah nggak gerakkan manusia itu datang ke saya. Betul. Atau channel YouTube saya oleh Allah diumpetin, nggak muncul di beranda orang. Betul. Allah punya kuasa. Tapi karena saya juga menjaga konsep hati saya, Allah datangkan dari mana-mana. Apakah murni dari seminar? Enggak, ya. Saya punya banyak peserta yang sudah sukses, Pak. Yang tiba-tiba datang ke rumah bawain, Gus, alhamdulillah. Iya. Itu sering terjadi, Pak. Dan saya tidak memaksa mereka. Mereka datang ke saya, ini rezeki, oleh saya terima ya Allah. Terima kasih.
Dan itu ajaib. Oke. Nah, oke Gus, saya potong. Maaf. Jadi Nggak apa-apa, udah selesai. Kalau tadi bicara tentang Gus Baraja, ini kan ada orang yang melihat nanti, ya itu Gus Baraja. Gus Baraja kan wadahnya gini, misalkan kayak gitu. Kan kita nggak bisa niru. Nah, Prosesnya panjang. mungkin bisa diceritakan nih dari orang-orang yang belajar ke Gus Baraja. Oke. Nah, mungkin selintas saja meskipun nggak spesifik ya, nggak spesifik menyebut nama atau apa kayak gitu. Kira-kira contoh-contohnya ada. Sebagian kecil, saya menyebutnya sebagian Boleh. kecil sudah saya post di berbagai medsos. Ada yang hutangnya, oh gini, saya ini kayaknya di luar juga di label Pak, spesialis lunas hutang. Spesialis. Lunas hutang karena memang banyak Pak. Oke. Saya juga nggak tahu ya, mungkin ya itu keistimewaan dari Allah lah pastinya. Yang lunas hutang itu yang paling besar Pak, di angka 20 miliaran. 20 miliar. Ya, dalam waktu yang cukup singkat. 3 tahun singkat nggak? Kalau ukuran segitu, ya tergantung ininya ya, Singkat. objek pekerjaannya. Yang Ya, kategorinya singkat lah. Yang dipost di YouTube itu lunas. Hampir 8 miliar. 1,5 tahun. 2 tahun. Iya. Yang masih bersama saya saat ini, Bunas juga masih, itu Buria, 1 miliar. 1 tahun. Buria itu 1 miliar, efektifnya 1 tahun. 1 tahun. Itu kalau hutang ya. Ya. Kalau pencapaian, itu, ini mulai dari yang dulu. Yang dulu itu proyek yang sudah bertahun-tahun tidak keluar, dan bukan berjodoh pada dia. Akhirnya ada proyek baru, ditelepon yang bersangkutan, itu angkanya 14 miliar. Waduh. Ya anggaplah, Iya, namanya proyek 30% lah untungnya ya. Iya. Bisa dihitung sendiri ya. Oke. Terus belum lagi yang belum sampai 1 bulan, dapat mobil gratis. Wah, itu banyak banget. Yang baru-baru terjadi, dapat mobil dengan harga 100 juta something, tapi itu banyak loh Pak. Iya, betul. Terus belajar baru 2 bulan, pencapaian total itu dia hitung, itu kurang lebih 400 juta. Oke. 400 juta, dipotong hutangnya 150 juta, berarti dia, kalau bicara untungnya berarti sisa keuntungannya 250 juta. Itu sebagian kecil Pak. Kalau saya ceritakan semua, podcast kita isinya testimoni tok. Gitu. Banyak banget Pak. Seperti itu. Nah, oke, ya itu mungkin gambarannya. Ya. Nah, kira-kira kalau mau belajar seperti itu nih di Gus Baraja ini, apa yang orang harus lakukan? Atau cukup? Nah, tadi kan saya lihat yang saya tahu juga ya, Gus Baraja ini kan ada juga istilahnya ada pembelajaran lewat online. Nah, mengikuti channel misalkan seperti itu. Ada juga yang produk misalkan audioterapi atau yang lain ya. Saya nggak tahu yang detailnya seperti apa. Atau juga lewat ada ya yang semacam privat gitu juga ya. Ada juga. Itu yang ramai. Oke. Nah, ini kalau misalkan nih ada orang pengen tahu kayak gitu, itu tahap-tahapnya, step-stepnya itu yang ini gimana, Bus? Dari yang paling ringan sampai yang... Iya, yang pertama nyerah Pak. Gimana? Bukan nyerah ke saya. Nyerah bahwa ikhtiarnya dia selama ini sudah tidak tepat untuk sebuah perubahan. Oke. Berarti nyerahnya bukan kepada saya, yaitu nyerahnya kepada Allah. Oke. Kalau Anda selama ini sudah melakukannya dengan cara Anda belum efektif, Belum menampakkan hasil. Oke. Yang diharapkan. hasil, maka Anda perlu coba cara lain. Oke. Cara lain itu pun bukan dibantu orang lain, tapi sesuatu yang ada dalam dirimu, yaitu hati. Oke. Kita sebutnya jalur langit. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama syaratnya itu dulu. Oke. Kalau biaya itu pasti, Pak. Ya. Itu pasti. Karena apa? Ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali, Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa syarat orang berilmu itu salah satunya adalah biaya. Oke. Dan waktu yang cukup panjang. Pada guru yang tepat. Ada 6. Gitu ya. Tiga pertamanya saya sebutkan tadi itu. Oke. Nah, setelah itu, setelah menyerah, Anda sudah mempersiapkan diri bahwa Anda harus mencoba jalur yang berbeda. Betul. Bukan jalur fisik lagi, tetapi jalur kolbu. Betul. Yang selama ini kita anggap, kita tidak menganggapnya, bahkan kita tidak sadar bahwa hati itu ada. Betul, kadang gitu kan? melupakan. Ya, gitu. betul terus. Nah,
hati itu yang harus dimaksimalkan. Kalau sudah memaksimalkan hati, berhentikan logikamu. Oke. Karena Anda akan menempuh jalur yang hampir semuanya nanti nggak masuk akal. Oke. Nah, katakanlah orang sudah mencapai tahap itu. Ya. Terus ada keputusan, oke, saya harus belajar ke Gus Baraja, misalkan kayak gitu. Oke. Itu kira-kira tahapnya, ini menurut saran Gus Baraja sendiri gimana itu? Ya. Harus apa dulu, misalkan kayak gitu. Yang pertama pasti teman-teman menemui saya itu kan di YouTube. Betul. Ya, konsumsi itu dulu. Oke. Selang beberapa waktu kemudian, ambil YouTube eksklusifnya. Oke. Itu pembahasannya agak lebih eksklusif lah. Oke, lebih spesifik ya. Lebih Terus? spesifik. Yang kedua, nanti kalau dirasa menurut Anda ngepas, dan banyak yang saya sampaikan terjadi dalam hidup Anda, Ya. berarti Anda naik satu level lagi, yaitu pembelajaran online. Kecil banget itu, cuma 150.000. Oh, pembelajaran online ya. Pembelajaran Oke. online setiap malam Sabtu yang saya adakan itu dengan tema-tema yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya keberlimpahan juga, Pak. Nah, setelah itu, perlu nggak untuk nemuin saya sebagai kontak vibrasi langsung, betul. kontak energi langsung? Perlu. Oke. Kalau misalkan bukan ke saya juga begitu urutannya. Iya. Gitu. Nah, ini karena pertanyaannya diarahkan ke saya. Betul. Ketemu Gus di Baraja. ruang pembelajaran saya yang saya sebut dengan istilah temu jiwa. Temu Jiwa. Nah, kebetulan dalam waktu dekat karena ini akan di pos secepatnya ya. Saya adakan di Jogja, Pak, di Sleman. Oh, di Jogja. Di Jogja. Kapan Gus? Tanggal 5. Tanggal 5 hari berarti Sabtu tepat. hari Sabtu depan ini ya? Hari Sabtu tepatnya. Nah, oke. setelah itu, setelah temu jiwa, nanti kembali lagi ke yang bersangkutan. Apakah ini perlu diulang? Tapi hampir rata-rata, Pak, orang-orang yang belajar begini itu terus mengulanginya, Pak. Gitu. Oke. Dan keajaiban itu sebenarnya pasti terjadi. Kenapa? Manjadda wajadda kata ulama. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Jadi keajaiban terjadi itu karena beberapa faktor. Ya. Bukan karena si penyampai saja walaupun dia terlibat di situ. Bukan karena ilmunya saja walaupun ilmu terlibat di situ. Yang terpenting itu adalah karena dirimu mau berubah. Oke. Nah, kira-kira Gus boleh di-share sedikit nih. Kalau nanti untuk yang temu jiwa di Jogja, ini Ya. boleh ya? Boleh. Tanya itu ya. Kira-kira yang dibahas atau sedikit gambaran lah. Oh, langsung to the point itu, Pak. Materinya Melepas apa? semua kemelekatan, belenggu, keberlimpahan. Jadi sebenarnya kita ini, saya sebut kita, mungkin boleh jadi saya ya. Jadi semuanya kita ini ada dalam sebuah penjara keberlimpahan. Penjara sampah hati saya sebutnya, penjara kesusahan, penjara kesialan dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa keluar dari penjara itu. Ya. Dan penjara itu tidak dalam bentuk fisik tapi ada dalam jiwamu. Lepaskan itu semuanya, nanti setelah seminar saya selalu bilang begini, Pak, Anda akan lihat dunia itu dari sisi yang berbeda. Dan benar-benar akan berbeda hidupmu nanti. Hidup baru gitu ya. Seakan-akan sesuatu yang baru ya. Dengan pemikiran yang baru. Orang ikut online aja udah luar biasa dapatnya, Pak. Apalagi bertemu, begitu logikanya begitu ya. Iya. Oke. Gambarannya ada gambaran lah, pastinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini terakhir Gus, mungkin juga waktu ya sudah cukup sore gini. Kira-kira berhubungan dengan yang kita bahas tadi. Ini kata-kata inilah terakhir lah dari Gus Baraja ini, saran atau masukan atau nasihat lah kira-kira ini. Kalau orang pengen mencapai seperti itu tahapannya itu harus apa dulu lah untuk memulai itu sebelum masuk ke yang ini loh ya, inti ya, paling tidak di awal ini yang hampir semua orang bisa lakukan itu kira-kira apa dulu supaya orang ini bisa lebih. Oke, silakan. Baik, sebagai penutup ini, Pak ya. Betul. Saya tidak memaksa teman-teman mau ikut siapa pembelajarannya. Semua pembelajaran itu sebenarnya bagus, Pak. Iya. Semua pembelajaran itu bagus karena walaupun tidak semuanya, sebagian kecil saya kenal teman-teman saya yang juga membuka hal-hal seperti itu. Sama, semuanya bagus. Tinggal Anda putuskan Anda nyamannya dengan siapa. Iya, Satu. betul. Kemudian yang kedua, kalau dirasa semua ikhtiarmu sudah tidak lagi efisien, bukan berarti Anda harus putus asa. Betul. Ada banyak cara yang belum Anda tempuh. Salah satunya adalah jalur langitnya. Iya. Gitu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah berputus asa di jalan Allah. Semua itu selalu ada harapan baik dari Allah. Ya. Tapi walaupun dilemanya begini secara ilmunya, Pak. Jangan berlebihan dalam harapan. Nggak ada di hadis, nggak ada di dalil. Ini kata saya. Jangan berlebihan dalam harapan. Kenapa?
Karena kalau kita selalu tenggelam dalam lautan harapan, kita akan menghilangkan kenikmatan yang ada sekarang. Betul. Itu. Betul. Karena ada ungkapan juga bahwa semakin besar harapmu akan berpeluang semakin besar kecewamu juga. Bahasanya kan gitu. Jadi harus ada batasnya juga. Berbicara tentang doa tadi, sebenarnya saya setuju banget. Karena ada ungkapan juga bahwa doa seseorang itu tidak akan dikabulkan pada saat dia berdoa, tapi pada saat dia berusaha. Jadi sepakat sekali dengan kesepakatan. Jadi artinya kamu sudah berdoa ya harus upaya. Kamu pengen dapatkan rezeki, ya tetap upaya. Bahasanya kan gitu ya. Oke, kira-kira cukup Gus Baraja, nggak ada anu lagi. Oke, Gus Baraja, terima kasih ini tadi pencerahannya. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Baraja. Sampai jumpa lagi. Sembanuan buat semuanya.